Bocah itu melompat turun dan kemudian terbang lagi. Ternyata dia sedang memegang pesawat model. Ketika dia terbang di atas kota, gadis ini tercengang saat melihatnya. Tapi bagaimana pesawat ini bisa terbang? Ternyata ini adalah hadiah yang ditinggalkan sang ayah untuk Charlie. Dia membawanya ke sekolah setiap hari. Tapi teman sekelasnya terus mencurinya, membuatnya sangat sedih. Tapi pesawat ini terbang mendekati tanah dan kembali ke sisinya. Charlie terkejut jadi dia mencoba berbicara dengannya. Pesawat sudah menyala merah untuk menjawabnya. Charlie merasa seolah-olah dia juga punya kehidupan. Dia membawa pesawat ke atap. Terbang, ayo terbang bersama. Sang ibu mengira dia telah bunuh diri dan buru-buru menariknya ke bawah. Dia menyimpan pesawat itu meskipun ada protes dari putranya. Tapi aku tidak menyangka begitu aku berbalik. Pesawat jatuh di dalam rumah. Sang ibu mengambil sapu untuk menjatuhkannya. Itu tidak hanya menghindari serangan, tetapi juga serangan. Di saat-saat sulit, untungnya Charlie memeluk ibunya erat-erat. Hal itulah yang membuat pesawat terhenti. Sang ibu menelepon Xavier, mantan rekan suaminya. Saat Charlie tertidur lelap, dia membawa pesawat itu pergi. Tapi dia tidak mendeteksi perangkat kontrol apapun. Dia ingin menggunakan pisau untuk memotongnya tetapi tidak bisa melakukannya. Anda hanya dapat membawanya kembali ke lab. Tetapi hasilnya bahkan lebih aneh. Ini adalah model lengkap, tanpa peralatan teknis di dalamnya. Lalu bagaimana bisa terbang? Xavier tidak percaya hantu. Dia akan menghancurkannya untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Tetapi sebagai hasilnya, itu tidak masalah sama sekali. Mereka belum pernah melihat materi ini sebelumnya, sehingga harus dipelajari lebih lanjut. Namun kini sang ibu menelepon dan mengatakan bahwa Charlie mengetahuinya. Jadi pecahkan jendela dan lari keluar. Dia dan Mercedes, sahabatnya, bersepeda ke pangkalan percobaan. Tapi pangkalan ini masih dipatroli oleh penjaga. Jadi kamu tidak bisa masuk ke sini. Pada titik ini, Mercedes telah menemukan jalan. Gadis itu berpura-pura tersesat untuk mengelabui penjaga. Charlie langsung berlari ke lab. Dia ingin pesawat pergi, tetapi Tuan Xavier mengetahuinya. Saat ini, kabinet tiba-tiba bergetar hebat. Charlie mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Xavier menyalakan alarm, memanggil semua penjaga. Dikejar, dia hanya bisa bersembunyi di atap. Kemudian Charlie memeluk pesawat dan melompat turun. Tapi tidak ada bahaya sama sekali. Pesawat itu membawa Charlie ke langit, melintasi lapangan. Rasakan dinginnya langit malam, dan lihatlah kemakmuran dunia. Ini seperti seorang ayah yang membawa putranya pada sebuah pengalaman. Kemudian mendarat di hutan. Charlie memeluk pesawat, berharap menemukan ayahnya. Pesawat mendengarnya dan menyala dengan lampu merah. Charlie sudah lama pergi ke hutan. Tiba-tiba seseorang muncul di depanku. Dia mengira itu adalah ayahnya, tetapi dia menyadari bahwa itu adalah Tuan Xavier. Dia takut untuk lari tetapi Tuan Xavier merebut kembali pesawat itu. Dia berdiri untuk melanjutkan pengejaran. Tapi pesawat itu terbang dan menyerangnya dengan keras, melukainya. Tanpa menunggu tanggapannya. Charlie membawa pesawat ke menara tinggi. Dia ingin terbang lagi. Tapi begitu dia sampai di atap, dia tiba-tiba pingsan di tanah. Melihat dirinya dalam bahaya, pesawat lepas landas dan terbang menuju rumahnya. Sang ibu ketakutan, tetapi dia menemukan bahwa dia tidak berniat menyerangnya. Jadi dia mengumpulkan keberanian untuk membuka pintu, sepertinya mengarahkannya ke suatu tempat. Setelah memahami artinya, dia segera pergi. Melihat putranya, dia segera membawanya ke mobil. Saat ini Xavier juga mengejar ke tempat itu. Saat ini pesawat masih berada di tower. Jadi dia mengeluarkan talinya dan dengan hati-hati mengikatnya ke pengait besi di tanah. Melihat pesawat bereaksi, dia membuang tali kedua. Tapi itu berhasil memecahkan kunci besi di tanah, sehingga dia harus menggunakan tangan kosong untuk menarik tali, di luar dugaan sangat berbahaya. Ia kemudian terbang ke tanah, memohon bantuan dari induknya. Untuk berpikir itu menyelamatkan hidup anak saya. Jadi dia memutuskan untuk menyimpannya meskipun ada keberatan dari Xavier. Kemudian dia memasukkannya ke dalam bagasi mobil, ambil kunci mobil dan alat pelacak Xavier dan pergi. Tapi dia tetap menolak untuk menyerah dan melompat ke belakang mobil. Berhenti. Aku menyuruhnya berhenti. Sang ibu sangat ketakutan sehingga dia menginjak pedal gas, menjatuhkannya dari mobil. Dia ingin mengendarai mobilnya untuk mengejarnya, tetapi menemukan bahwa dia telah kehilangan kuncinya. Dia dengan marah membanting setir. Sore harinya, saat ibunya tertidur lelap, Charlie naik pesawat ke pantai.
Dia menggali lubang, mengubur pesawat di dalamnya, taruh beberapa batu kecil di atasnya, lalu berdoa, berharap bisa melihat ayahku lagi. Setelah beberapa saat, dia menggali pasir lagi, tetapi pesawat itu tidak ditemukan. Ketika dia sedih dan kecewa, keajaiban terjadi. Almarhum ayah berjalan perlahan ke arahnya. Charlie hanya bisa memeluk ayahnya dan menangis. Ternyata pesawat ini terbuat dari meteorit. Dia akan memberikannya kepada putranya sebagai hadiah Natal. Namun sang ayah mengalami kecelakaan pesawat, meninggalkan ibu dan anak tersebut. Kakek memberitahu Charlie bahwa ayah telah pergi ke surga. Jadi ketika Anda menemukan pesawat itu memiliki kehidupan, dia pikir dia hanya perlu pergi ke surga untuk menemukan ayahnya. Tetapi saat ini, ayahnya menyuruhnya untuk kembali ke ibunya. Dia akan selamanya berada di surga mengawasi ibu dan anak. Setelah mengingatkannya, dia mendorong perahu kecil itu ke laut besar. Ayah, terima kasih ayah telah memberiku pesawat ini. Aku sangat senang. Dia tersenyum ringan pada putranya untuk terakhir kalinya dan kemudian duduk di perahu untuk pergi ke laut jauh. Dia kemudian berubah menjadi cahaya bintang yang terbang ke langit di depan anaknya. Sejak saat itu, setiap kali saya melihat ke langit, Charlie sama-sama tahu bahwa ayahnya mengawasinya. Jadi dia tidak akan menangis lagi tetapi akan hidup bahagia untuk dilihat ayahnya. Meski filmnya sudah berakhir, cinta ayah akan bertahan selamanya.